Pemirsa, kondisi korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandisatrio mulai membaik. Sementara itu, kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjenguk korban di rumah sakit. Korban penganiayaan anak pejabat pajak masih dirawat di rumah sakit. Kondisi korban sudah membaik dan sudah mulai merespon suara dan gerakan. Sementara itu pada Sabtu siang, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjenguk korban di Rumah Sakit Mayapada. Kedua menteri ini diterima langsung oleh kedua orang tua korban. Menkeu dan Menak juga memberikan dukungan bagi keluarga korban. Polres Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak ini. Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA berjanji memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap korban dan saksi. Yang ada di pihak kepolisian dan juga nanti berikutnya kepada aparat penegak hukum kejaksaan, bahkan nanti hingga tahap pengadilan, begitu. Tentu kami harus dari pihak kementerian memastikan jaminan kepastian hukum sesuai perlindungan khusus dalam hal ini adalah anak korban inisial D. Tentu kami memastikan agar diberikan jaminan keselamatan dan juga pendampingan serta pemulihan baik kesehatan maupun psikologis terhadap anak korban. Atas kasus ini, polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, sementara satu lainnya berinisial A sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum tersangka Mario enggan berkomentar terkait dengan pembelaan kliennya dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor Jakarta. Ya, menurutnya pemirsa, keluarga klien saat ini fokus pada kesembuhan korban yang masih kritis di rumah sakit. Jadi saat ini tentunya kita concern dulu lah kesembuhan korban, ya, karena keluarga klien kami juga sudah dari orang tua sudah menyampaikan permohonan maaf ya kepada orang tua, ya, kepada orang tua korban sudah beberapa kali ya ke rumah sakit, karena dalam hal ini ya tentunya yang menjadi fokus adalah kesembuhan. Sementara itu pemirsa, polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor di Pasanggerahan Jakarta Selatan berinisial S. S berperan memprovokasi dan merekam penganiayaan Mario Dandisatrio terhadap David. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan. Tersangka baru berinisial S yang merupakan teman Mario Dandisatrio yang ditetapkan tersangka lebih dahulu. S berperan memprovokasi tersangka Mario Dandisatrio. Di lokasi kejadian, S juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario terhadap David sehingga viral di sosial media. Kami telah menetapkan tersangka S dengan menerap pasal persangkaannya adalah pasal 76 huruf C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena tersangka S berdasarkan 2 alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sita diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak berdasarkan kronologis yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya terhadap tersangka S sudah kami lakukan penahanan setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersangka. Akibat perbuatannya, Mario Dandisatrio dikeluarkan dari tempatnya menimba ilmu. Mario dikeluarkan terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023. Sementara itu, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG membantah ikut merencanakan penganiayaan. Bahkan AG mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan sebanyak 3 kali. Bahwa memang kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu, dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi, ini yang tidak ada di media. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali. Bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah
secara psikis diam, akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Sebelumnya, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG dituding menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban David. AG disebut mengaku mendapat perlakuan tak baik dari David yang merupakan mantan AG hingga memicu emosi tersangka Mario. Tim Liputan iNews melaporkan. Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandi Satrio, telah diberhentikan sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Ya, usai diberhentikan, pemirsa, Rafael menyatakan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara mulai Jumat 24 Februari 2023. Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur dari aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan telah menerima surat yang sama seperti yang beredar di media sosial. Namun pengunduran diri Rafael tidak bisa berlangsung cepat karena ada serangkaian prosedur yang harus dilakukan, diantaranya penelitian terhadap hak dan kewajiban yang bersangkutan, termasuk kaitan dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung saat ini. Keputusan pengunduran diri Rafael Alun dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot dirinya dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Sri Mulyani mengatakan pencopotan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo. Dia juga meminta penyelidikan atas pelanggaran disiplin ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Dasar pencopotannya adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani juga meminta Irjen Kementerian Keuangan memverifikasi aset harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Sebelumnya, Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor hingga mengakibatkan korban harus dirawat di ruang ICU. Perkelahian karena sosok perempuan pacar Mario yang masih berusia 15 tahun diduga jadi pemicu. Ayah Mario menyadari perbuatan anaknya salah sehingga merugikan orang lain dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia pun menyatakan akan menghormati proses hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menurut situs LHKPN, hampir 50% pegawai Kementerian Keuangan hingga kini belum menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dari jumlah itu, pemirsa, 50% diantaranya adalah pejabat di lingkungan Ditjen Pajak. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak ternyata ikut menyeret institusi Ditjen Pajak. Pasalnya, sejumlah harta yang dimilikinya belum dilaporkan. Dan setelah ditelusuri, nyatanya banyak pejabat di Ditjen Pajak yang lalai dalam menyetor LHKPN. Menurut situs lhkpn.kpk.go.id, terungkap bahwa total ada 13.885 pegawai Kemenko belum setor LHKPN di tahun 2023 ini. Dan 50% diantaranya adalah pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Sementara itu, data tingkat kepatuhan lapor pajak tahun 2022 menurun jauh dari tahun sebelumnya. Tercatat hanya 37,40% pejabat Kementerian Keuangan yang melaporkan LHKPN-nya. Sementara untuk tahun ini lebih dari 50% sudah melaporkan LHKPN-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Pajak kembali mendapatkan sorotan. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak kembali mengundang perhatian publik terkait harta kekayaan para pegawai pajak.
Pasalnya, Rafael Alun Trisambodo yang merupakan orang tua dari tersangka Mario Dandisatrio belakangan diketahui memiliki harta yang fantastis sebagai seorang pegawai pajak dengan golongan eselon 3. Kasus kekerasan yang dilakukan Mario Dandisatrio merembet kepada orang tuanya, yakni Rafael Alun Trisambodo yang merupakan seorang pejabat pajak. Lewat sejumlah unggahan Mario Dandisatrio di media sosial dengan sejumlah barang dan kendaraan mewah, membuat masyarakat bertanya terkait harta kekayaan pegawai pajak. Lewat laporan LHKPN, diketahui Rafael Alun Trisambodo yang tercatat sebagai pegawai eselon 3 memiliki kekayaan dalam jumlah yang cukup fantastis, yakni mencapai 56,10 miliar rupiah. Masyarakat pun mencurigai jika harta kekayaan Rafael tidaklah wajar. Kritik tajam masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak bukan kali ini saja. Instansi yang berbeda di bawah Kementerian Keuangan itu telah berkali-kali tersangkut kasus, mulai dari korupsi hingga menjadi makelar pajak. Yang paling heboh salah satunya kasus Gayus Tambunan pada 2010-2011. Gayus memiliki harta hingga 100 miliar rupiah, di mana belakangan diketahui harta tersebut berasal dari sejumlah gratifikasi dan penggelapan pajak yang dilakukan olehnya. Selain Gayus, nama-nama lain di DJP juga kerap kali menghiasi pemberitaan terkait penggelapan dan suap pajak. Masyarakat pun meminta pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk berbenah. Tidak hanya pelayanan yang ditingkatkan, namun pengawasan terhadap para pegawai juga perlu ditingkatkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Terdakwa Cuk Putranto mendapatkan hukuman 1 tahun penjara. Majelis Hakim meyakini terdakwa bersalah atas perintangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada Cuk Putranto terkait kasus obstruction of justice atas tewasnya Brigadir Joshua. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 2 tahun pidana penjara serta denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Cuk Putranto SIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cuk Putranto SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Cuk Putranto dinilai turut serta dalam merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Diyakini berperan menghapus isi DVR CCTV dan menyalin ke media hard disk yang dimiliki pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Baikuni Wibowo, terdakwa perintangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua divonis Majelis Hukuman 1 tahun penjara. Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun penjara kepada mantan Kasubag Riksa Bagak Etika, Biro Watprof Baikuni Wibowo, karena merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan melakukan perusakan CCTV. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Baikuni Wibowo SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dan pidana kurungan selama 3 bulan. Atas putusan Majelis Hakim, pihak Baikuni mengambil keputusan menerima hukuman. Sedangkan jaksa penuntut umum mengambil sikap berpikir dahulu.
Baikuni dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu terdakwa obstruction of justice kasus Brigadir J. Irfan Widianto dan Arif Rahman Arifin dijatuhi hukuman masing-masing 10 bulan penjara. Sementara itu untuk Hendra Kurniawan dan Agus Putranto, pemirsa sidang vonis ditunda pekan depan. Jatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SIK oleh karena itu, mantan Kasubdit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto divonis pidana 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Irfan terbukti ikut serta melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan penanganan perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Irfan ini tidak memiliki kesamaan maksud bagi orang pemberi perintah yaitu Verdi Sambo, sehingga unsur dengan maksud dan unsur turut serta tidak dapat dipenuhi. Lebih lanjut lagi bahwa salah satu majelis tersebut juga meyakini bahwa Undang-Undang ITE tidak dapat dipenuhi karena sependapat dengan pendapat ahli pidana ITE yang menyatakan bahwa melakukan tindakan apapun dalam Undang-Undang ITE harus dilakukan dengan transaksi elektronik, di mana hal ini tidak terpenuhi. Dan satu lagi, hal yang membuat kami penasihat hukum sangat terharu, kami benar-benar meneteskan air mata dalam putusan ini, bukan air mata yang buat-buat. Majelis Hakim menyatakan dalam hal yang meringankan bahwa, dan ini benar-benar dianggap oleh Majelis Hakim bahwa Irfan Widianto ini adalah seorang yang telah mengabdi kepada Polri dengan prestasi yang sangat baik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Sebelumnya Hakim menjatuhkan vonis 10 bulan penjara bagi Arif Rahman Arifin, mantan Wakil Kepala Detasemen C pada Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Arif terbukti bersalah ikut serta dalam perintangan proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Alhamdulillah sebagai orang Muslim, sesuai dengan keyakinan saya, adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas vonis yang telah diberikan oleh pada hakim yang telah diputuskan dan telah atas perintah daripada Allah melalui hakim-hakim yang telah melaksanakan proses persidangan ini. Sementara itu untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus Putranto sidang ditunda pekan depan karena berkas belum rampung.